Oke, minasan, mungkin itu yang bisa saya share terkait 5 permasalahan atau 5 fenomena saat belajar bahasa Jepang. Oke, minasan, terima kasih sudah menunggu. Jadi kita langsung saja masuk ke segmen pembahasan kita, yaitu materi kita hari ini adalah fenomena saat belajar bahasa Jepang atau permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada saat belajar bahasa Jepang. Nah, sini saya ingin menyampaikan sedikit pembukaan ya. Jadi mungkin setiap orang yang belajar bahasa Jepang itu menginginkan atau berharap dirinya itu berhasil menguasai bahasa Jepang, yaitu dengan bisa bercakap-cakap dengan baik, bisa berkaiwa dengan orang Jepang, kemudian bisa lulus N5, N4, N3, N2, dan seterusnya. Tetapi sebelum mereka mencapai itu, ada banyak sekali permasalahan. Terutama buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, yang tidak mempunyai target untuk dapat N1, tetapi ingin bekerja di Jepang. Nah, sini saya perlu tekankan di sini ada 5 permasalahan yang sering mereka lakukan atau kesalahan yang sering mereka lakukan. Yang pertama itu adalah mereka sering berbohong atau membohongi dirinya sendiri. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, saya akan kupas sampai saat ini pengalaman saya mengajar mungkin ya bukan tidak begitu banyak sih, tidak begitu lama. Tetapi sering sekali ketika saya bertanya kepada siswa, apakah kemarin kamu belajar? Mereka akan berbicara, iya, saya belajar. Berapa lama? 5 menit, 10 menit, bahkan ada yang jawab 1 jam. Nah, kemudian setelah saya tes, misalkan saya suruh mereka membaca, dan akhirnya tidak begitu hafal, tidak begitu lancar membaca, dan saya bisa simpulkan apa yang dia katakan tadi itu adalah berbohong. Yang sebenarnya dia tidak belajar, tetapi untuk terlihat baik di depan gurunya atau senseinya, dia berbohong berkata bahwa dia itu belajar. Nah, saya mungkin untuk pengalaman menjadi seorang guru itu belum begitu lama, tetapi perlu diingat, saya pernah di posisi kalian. Saya pernah sebagai pelajar. Jadi saya juga sedikit tidaknya punya karakter yang sama seperti kalian dulunya ya. Nah, tapi di situ sebenarnya yang dibohong itu bukanlah senseinya, bukanlah gurunya, atau bukanlah instruktur bahasa Jepangnya. Yang kalian bohongi adalah diri kalian sendiri. Misalkan, seperti yang saya bilang tadi, ya, ketika ditanya, tidak bisa. Yang tidak bisa siapa? Senseinya atau kalian? Ya, kalian kan yang tidak bisa, berarti kalian membohongi diri kalian sendiri. Itu permasalahan yang pertama atau fenomena yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan atau permasalahan yang kedua atau fenomena yang kedua. Permasalahan yang kedua adalah para siswa tidak bisa menggunakan waktu secara efisien. Mereka lebih cenderung menggunakan waktunya untuk tiduran, untuk rebahan, kemudian untuk ngobrol yang nggak jelas, kemudian untuk main game, dan seterusnya. Misalkan gini, sekarang di LPK saya itu belajar 3 jam. Jadi sisa waktunya masih ada 21 jam. Mungkin kalau buat istirahat, misalkan untuk tidur malam itu mungkin karena mereka masih muda, saya pikir 6-7 jam itu sudah cukup. Dari situ masih ada waktu kurang lebih ada 14 jam. Nah, 14 jam ini silahkan diatur sebaik-baiknya. Walaupun misalkan di LPK itu ada waktu untuk belajar cuma 3 jam, berarti kita harus membuat waktu lagi untuk kita belajar secara mandiri itu mungkin kurang lebih 3 jam. Paling sedikit 3 jam. Tetapi kenyataannya saya melihat banyak banget siswa tidak menggunakan waktu untuk itu. Jadi mereka lebih memilih untuk belajar itu adalah di malam hari, mungkin sudah larut malam. Jadi kalau saya berpikir ini tidak efisien untuk belajar, ya. Kenapa? Karena kalian akan mengantuk. Kalau sudah ngantuk, belajar pun itu nggak bakal masuk ke pikiran kalian atau ke otak kalian, ya. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga itu adalah mereka suka mengeluh. Misalkan begini, senseinya mengarahkan mereka untuk menghafal yang namanya kosakata. Wah, susah sensei, banyak banget, ini nggak bisa dalam sehari, ini nggak bisa dalam 2 hari. Kemudian kalau kita memberikan PR, wah PR-nya banyak banget sensei, saya mau gini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, ini sudah karakter yang kurang bagus. Ya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nggak terima. Nanti juga akan berpengaruh ketika kalian bekerja di Jepang juga akan seperti itu. Dikasih kerjaan lebih, ngeluh. Padahal pada saat interview mintanya
banyak zangyo. Dikasih zangyo banyak, ngeluh. Nah, ini adalah karakter yang perlu dihilangkan sebelum kalian belajar bahasa Jepang. Nah, kemudian fenomena atau permasalahan yang keempat itu adalah para siswa tersebut tidak suka kepo. Kepo dalam artian ke hal positif ya, tidak suka kepo tentang bahasa Jepang. Misalkan senseinya mengarahkan sampai bab 9, mereka akan belajar sampai bab 9 saja. Mereka tidak punya inisiatif untuk bab 10 itu kayak gimana, bab 11 itu kayak gimana. Ya, tidak punya rasa kepo untuk menjadi yang lebih baik untuk belajar terlebih dahulu daripada sensei ketika mengajar. Jadi begini, maksud saya begini. Jadi sebelum senseinya ngajar, kita udah belajar duluan lah. Sedikit-tidaknya pola kalimat itu seperti apa, kita udah ada gambaran. Walaupun tidak paham, itu akan membuat kalian lebih memahami ketika dijelasin oleh senseinya. Ketimbang kalian tidak sama sekali tidak pernah membaca, tidak pernah melihat, terus dijelasin sama senseinya, saya pikir itu akan susah buat kalian paham. Nah, kemudian fenomena yang terakhir itu adalah mereka tidak paham betapa pentingnya belajar atau bisa atau menguasai bahasa Jepang sebelum berangkat ke Jepang. Karena di Jepang itu benar-benar taiheng. Jadi tidak ada waktu buat leha-leha, tidak ada waktu lagi buat belajar bahasa Jepang. Jadi sebisa mungkin belajarlah bahasa Jepang di Indonesia. Karena ketika kalian ke Jepang dengan bermodal bahasa Jepang yang bagus, hidup kalian akan jauh lebih bagus. Hidup kalian akan jauh lebih tanoshi dan akan cepat beradaptasi. Ya, karena untuk mengingat pekerjaan pun akan jauh lebih cepat. Karena kita mampu menyerap yang namanya ilmu-ilmu yang diberikan oleh orang Jepang itu, ya, tanpa diterjemahin oleh siapapun karena kita sudah paham yang namanya bahasa Jepang.